Halo teman, siap-siap OJK akan ilegalkan semua pinjol yang melanggar aturan OJK, semua hutang kita bisa lunas. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang masalah ini, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Nah, OJK sekarang sudah lebih agresif sekali menanggapi ini karena banyak sekali keluhan masyarakat yang mulai bosan, mulai muak dengan penagihan debitur, tertipu oleh yang namanya jerat pinjaman online. Mereka termakan iklan-iklan di Facebook, di Instagram, di YouTube. Banyak sekali iklan yang menyediakan platform pinjaman online yang menjanjikan limit pinjaman besar, bunganya kecil, tidak ada adminnya, debiturnya ramah seperti itu. Padahal kenyataannya berbanding terbalik ya teman. Jadi banyak sekali aduan masyarakat yang tidak puas atau malah merasa tertipu dengan yang namanya pinjaman online karena tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk limitnya memang besar, tapi untuk bunganya sangat amat besar sekali. Untuk adminnya juga besar sekali. Jadi umpamanya kita pinjam 1 juta, ini akan ada potongan biaya admin 100.000, ada biaya pencairan 50.000, ada yang lainnya teman. Belum lagi bunga dan denda yang sangat besar sekali. Ini menjadikan banyak masyarakat stres tentang ini. Jadi OJK menanggapi ini semua. Jadi aduan itu ada di email OJK, ada di WA OJK, dan OJK menyerap semua itu dan mulai menginvestigasi satu-satu pinjaman online yang terbukti telah menyalahgunakan atau melanggar aturan OJK. Salah satunya adalah EasyCash, Akulaku, Kredivo, Shopee Paylater. Nah, khusus untuk Shopee Paylater ini banyak sekali yang galbay teman. Sudah ada 5% lebih. Jadi OJK secara resmi concern masalah ini karena untuk pinjaman online aturannya itu harus di bawah 5% jumlah galbenya. Kalau di atas 5% itu bisa menjadi concern OJK karena itu sudah melanggar aturan, dan kalau tidak hati-hati maka bisa jadi ilegalkan. Nah, maka dari itu Shopee kemarin kan kita tahu melakukan yang namanya pelunasan pinjaman online, pinjaman kecil atau istilahnya pemutihan pinjaman. Jadi yang punya pinjaman 200.000, 300.000 itu tahu-tahu hutangnya lunas sendiri karena Shopee ingin menurunkan tingkat galbenya. Jadi Shopee ini juga pinter ya teman, juga cerdik. Nah, khusus untuk Akulaku kemarin kan kena yang namanya sanksi PTU ya teman. Jadi tidak bisa mencarikan, tidak bisa membuat pendaftaran baru, atau untuk masalah-masalah yang lain itu lebih sulit karena sudah ada pelanggaran dari Akulaku yang sangat serius ya teman. Dan Akulaku menanggapi ini dengan gak tahu Akulaku terbebas saja dari ini, padahal kita tidak tahu apa yang terjadi ya teman. Tahu-tahu Akulaku terbebas dari sanksi ini dan bisa menjalankan roda keuangannya lagi, bisa melakukan pencairan, bisa melakukan pendaftaran seperti biasanya. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi di balik meja. Mungkin Akulaku kong kali kong atau bagaimana, saya juga tidak tahu ya teman. Kita hanya bisa menduga-duga. Nah, untuk yang kemarin Tanifan juga sudah mulai di blacklist atau dibubarkan oleh OJK karena sudah terbukti neraca keuangannya tidak sehat. Banyak investor yang kabur dari keuangannya sangat tidak stabil dan sudah resmi dibubarkan oleh OJK. Dan ada 2 lagi pinjaman online yang sudah dibubarkan seperti Investri atau yang satunya saya lupa namanya. Jadi OJK sangat concern masalah ini. Nah, untuk tahun ini saya prediksi mungkin ada sekitar 5 atau 6 pinjaman online yang akan diilegalkan OJK karena banyak sekali pelanggaran yang mereka buat, dari pengaduan debitur yang mulai barbar menagih. Banyak sekali orang yang mulai terintimidasi atau diperlakukan kasar dengan kata-kata yang kurang pantas ya teman. Jadi kita bisa langsung adukan saja. Nah, di kolom deskripsi saya sudah buat yang namanya aduan masyarakat tentang OJK, ada WA OJK, ada email OJK. Jadi teman bisa langsung adukan jika teman merasa terintimidasi atau dirugikan atau malah terjerat pinjaman online atau ditipu pinjaman online. Banyak sekali orang yang tidak daftar pinjaman online tapi tahu-tahu ditagih teman, karena itu ada indikasi penipuan dari pinjaman online. Nah, buat teman-teman yang ingin atau mau curhat bisa tulis di kolom komentar, akan saya jawab sebisa saya. Dan itu saja video singkat saya tentang OJK yang mulai menginvestigasi, mulai serius menanggapi aduan masyarakat tentang pinjaman online yang mulai meresahkan masyarakat. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengambil manfaat. Tetap positive thinking, jangan pernah pesimis atau malah ragu tentang masalah ini. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.